kali ini akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam bersama dengan Ibu Elfitri. Kira-kira dari gambar apa yang bisa kalian lihat? Materi apa hari ini? Ya, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan gambar tadi, ketika orang bersepeda itu menunjukkan bahwa materinya adalah mengenai gerak lurus. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian gerak lurus, GLB dan GLBB, menjelaskan ciri-ciri GLB dan GLBB, menentukan jarak atau menentukan grafik kecepatan dan jarak, lalu menentukan nilai percepatan dan kecepatan benda, serta menyebutkan contoh GLBB yang dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Apa itu GLB? Yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Lalu yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Bagaimana ciri-cirinya? GLB punya ciri pertama, kecepatan bendanya tetap atau V sama dengan tetap. Artinya benda dari awal sampai akhir memiliki kecepatan yang tetap. Lalu dua, percepatannya sama dengan 0, artinya tidak mengalami pertambahan kecepatan. Dan jarak yang ditempuh atau S sama dengan V dikali T. Titik itu artinya dikali ya. S jarak satuannya meter, jarak satuannya meter. V kecepatan satuannya meter per sekon. Dan T artinya waktu, satuannya sekon. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ketika 1 detik, kecepatan 10 meter per sekon, jaraknya 10 meter. Setelah 2 detik, kecepatannya masih 10 meter per sekon, sehingga otomatis jaraknya menjadi 20 meter. Dan setelah 3 detik dengan kecepatan yang tetap 10 meter per sekon, jarak yang ditempuh adalah 30 meter. Dari sini udah kelihatan ya bahwa dari detik pertama 10 meter per sekon, detik kedua 10 meter per sekon, detik ketiga 10 meter per sekon. Itu artinya kecepatannya tetap. Nah, bagaimanakah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLB? Ya, pada GLB ini, ya, pada GLB grafiknya adalah seperti ini. Ya, menunjukkan bahwa dari awal sampai akhir kecepatannya selalu tetap. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal GLB. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan titik-titik kilometer per jam. Penyelesaiannya diketahui S-nya atau jaraknya adalah 20 km. Waktu atau T sama dengan 30 menit, kita konversi ke jam menjadi setengah jam. Dan ditanyakan adalah kecepatannya atau V. Karena V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu, maka 20 km dibagi setengah jam menjadi 40 km per jam. Nah, sekarang ciri-ciri GLBB. GLBB memiliki percepatan tetap. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau bertambah itu namanya dipercepat, nilai A-nya positif.
Kalau berkurang artinya diperlambat, A-nya bernilai negatif. Lalu rumus jarak menjadi S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. S sama dengan jarak, satuannya meter. V0 sama dengan kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon. T sama dengan waktu, satuannya sekon. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan rumus A-nya adalah Vt dikurang V0 dibagi T. T-nya adalah kecepatan akhir, V0-nya adalah kecepatan mula-mula, T-nya adalah tadi waktu. Nah, untuk GLBB ilustrasinya adalah sebagai berikut. Pada 1 detik pertama kecepatannya 5 meter per sekon, jaraknya 5 meter. Lalu setelah 2 detik kecepatan berubah nih, jadi 10. Ya, menjadi 10 meter per sekon sehingga jaraknya menjadi 20 meter. Setelah 3 detik kecepatannya bertambah lagi menjadi 15 meter per sekon. Jarak yang ditempuh menjadi 45 meter. Di sini kita bisa lihat ya bahwa dari 1 detik 5 meter per sekon, lalu menjadi 10, menjadi 15. Ya, pertambahannya setiap detiknya adalah 5 meter per sekon. Itu artinya GLBB. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB dan GLBB ini menyatukan antara GLB dan GLBB ini grafiknya. Kalau yang tadi hanya pada GLB saja. Ini garis horizontal berwarna biru menunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB. Sedangkan pada yang berwarna ungu, ini garis yang berwarna ungu adalah GLBB yang dipercepat, sedangkan berwarna merah GLBB diperlambat. Ini grafik jarak ya, jarak terhadap waktu pada GLB. Pada GLB jaraknya dari sini yang garis yang warna biru. Kalau yang GLBB dipercepat adalah yang warna ungu, sedangkan yang diperlambat adalah yang berwarna merah. Ya, artinya ini semakin lama nanti makin lambat. Nah, karena pada GLBB terjadi percepatan, maka kita lihat juga grafik percepatan terhadap waktu pada GLBB. Karena tadi dikatakan percepatannya tetap, ya, percepatannya tetap. Di sini kita lihat, nah, garisnya turut. Kenapa dari awal sampai akhir memiliki percepatan yang tetap? Contoh soalnya, sebuah truk yang mula-mula diam 5 detik, kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Hitunglah percepatan truk tersebut. Penyelesaiannya, V0-nya berapa? 0. Kok 0? Kenapa? Karena benda diam, truknya mula-mula diam. Lalu Vt-nya, Vt itu apa? Vt adalah kecepatan akhir, menjadi 6 meter per sekon. Tadi di sini dilihat. Lalu dalam waktu berapa lama? Yaitu dalam waktu 5 sekon. Maka berapakah percepatannya? A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Vt-nya berapa? 6. V0-nya 0. Dibagi waktunya adalah 5. Maka 6 dikurang 0 adalah 0, dibagi 5 1,2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan truk adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Dan contoh GLBB karena ada 2, yang dipercepat diperlambat. Yang dipercepat ini misalnya benda jatuh bebas, sepeda di jalan menurun, buah kelapa jatuh dari pohon. Kalau yang diperlambat, bola dilempar ke atas, sepeda di jalan yang mendaki, dan sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya. Kalian bisa cari ya di sumber-sumber yang lainnya.
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dijadikan sebagai dasar untuk menjawab soal-soal pada e-learning. Lebih kurangnya mohon maaf, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.